Instagram? Twitter. Instagram. Nah, kalau untuk sekarang saya lebih sering menggunakan WhatsApp, Discord, dan juga Twitter. Media sosial untuk sekarang cuman Twitter, Instagram, sama Discord untuk community. Instagram, kemudian ada Twitter, dan yang ketiga itu ada Facebook sih yang aktif. Menggunakan Instagram karena untuk mencari hiburan, mencari informasi produk, dan mencari berita terkini. Di Twitter lebih banyak postingan yang menghibur dan pendapatnya unik-unik dibandingkan platform lain, dan ada akun-akun yang berhubungan dengan keilmuan saya dan mungkin bermanfaat untuk diikuti begitu. Sebagai sarana hiburan dan juga informasi tambahan. Tergantung kegunaannya. Jadi kalau Instagram itu untuk ke daily life kayak ngepost berbagai hal yang suka tentang diriku juga. Kalau Twitter itu untuk hobi, jadi hobiku itu menggambar, jadi aku ngepost semua hasil karyaku itu di Twitter. Sementara Discord itu cuma untuk cari teman, mungkin bahasanya kayak cari kenal satu sama lain dengan orang yang kita nggak kenal. Membagikan gambar, misal saya ada pemandangan bagus itu saya foto terus saya bagikan di story atau di feed. Kemudian kalau Twitter itu lebih ke mencari apa yang sedang ramai dibicarakan, karena itu kan basisnya dia teks, jadi saya tahu apa yang trending, dan saya juga kadang mengemukakan pendapat saya di Twitter juga, dan kadang juga untuk reply dengan teman-teman juga. Nah, untuk Facebook ini saya cenderung untuk mencari meme saja sih, untuk cari video-video lucu. Bebas berpendapat, tetapi harus tahu konsekuensinya. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat di media sosial, tetapi masih dapat dipermasalahkan jika diterima oleh pihak yang diberikan pendapat dan dianggap sebagai pencemaran nama baik. Saya di media sosial itu mudah berpendapat secara teknis, tapi tentunya harus tetap dipertanggungjawabkan. Saya berpendapat media sosial itu adalah sebuah hak bagi setiap warga negara yang memiliki akses ke media sosial. Jadi mempunyai media sosial ini pun juga sebuah hak. Setiap warga negara kalau punya akses internet, dia bisa membuat akun sosial media, dan dia juga bisa mengemukakan pendapatnya di media sosialnya tersebut, sehingga harusnya terjamin dari segi hukum dan juga dari segi politik. Dia boleh mengemukakan semua pendapatnya, misal tidak suka dengan presiden atau mengkritik pihak tertentu, itu menurut saya bebas. Sehingga kebebasan berpendapat ini sebuah hak yang harusnya dijamin secara hukum. Setiap user harus bijak lah untuk menggunakan kebebasan berpendapat. Secara utuhnya sih kita bisa berpendapat semaunya kita di media sosial, tetapi juga harus memandang kayak prinsip tidak menjelekkan yang lain, tidak mengintimidasi yang lain gitu. Tidak pernah. Saya belum pernah mengekspresikan secara langsung di media sosial. Tidak, saya tidak menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memberikan atau menyampaikan pendapat. Untuk saya sendiri sih, sejauh ini saya belum pernah mengekspresikan pendapat melalui media sosial. Pernah, cuman nggak terlalu sering, jadi kayak ya jarang banget sih mengekspresikan diri di media sosial. Jadi ya yang ku post di media sosial ya itu diriku, jadi nggak pernah melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan tentang ekspresi begitu. Tentunya saya pernah, terutama di Twitter itu saya sering ketika mengomentari sesuatu yang mungkin saya sukai atau tidak saya sukai. Misalkan saya komplain terhadap aplikasi tertentu seperti Peduli Lindungi misalnya, jadi biasanya saya mengutarakan pendapat saya bahwa Peduli Lindungi ini masih kurang sempurna dari sisi aplikasinya. Positif dan negatif akan selalu ada, tetapi masyarakat Indonesia untuk saat ini biasanya berpendapat namun tidak memikirkan konsekuensinya. Hal ini dapat berdampak positif jika dilakukan dengan benar dan tidak semena-mena menyampaikan pendapat hanya dengan kedok kebebasan berpendapat. Untuk berdampak positifnya tentu saja akan berdampak positif, tapi kembali lagi user harus tetap mengingat kembali apakah kebebasan berpendapatnya akan dibantu
menurut saya terkait berkembangnya media sosial membuat orang dapat lebih bebas menyatakan pendapatnya, ini ada sesuatu perkembangan yang positif dan juga negatif. Dari sisi positifnya mungkin karena kebebasan berpendapat itu adalah jaminan dari negara, maka ini termasuk juga tujuan dari negara itu. Jadi setiap orang kan juga biasanya pasti punya pendapat mereka sendiri-sendiri, sehingga ketika mereka bisa mengungkapkannya itu artinya negara sudah berhasil gitu. Tetapi negatifnya mungkin karena terjadi tersedianya kebebasan, maka orang-orang yang memiliki niat buruk itu juga kemungkinan lebih bebas dalam mempengaruhi negatif kepada orang-orang, seperti penggiringan opini atau hal-hal yang sebenarnya mungkin dia tidak punya niat buruk. Misal dia punya pendapat sesuatu yang itu biasanya hanya di lingkungan internal, tapi ketika dikeluarkan di post di lingkungan eksternal itu bisa membuat pihak lain tersinggung. Untuk sekarang sih ada dua sisi ya, kayak bisa positif bisa negatif gitu. Dengan adanya kebebasan dalam berpendapat, kita bisa kayak tukar pikiran gitu dengan orang lain, kayak pendapat kita sama pendapat orang bisa diterima gitu. Tapi ada juga sisi positifnya, kayak ya bisa dikatakan ada juga yang tidak baik di media sosial, kayak ya bisa dikatakan netizen itu tidak baik di media sosial. Jika ada satu mungkin kontra nih gitu ya, saja bilangnya kayak ya seperti itu sih. Aku juga pernah ketemu orang yang katanya dia bebas dalam berpendapat, tapi satu sisi dia itu kayak menyinggung satu orang di dalam konten mungkin. Menurut saya dampaknya bisa lebih positif karena banyak pendapat yang bisa lebih tersampaikan. Kemudian tapi asalkan tetap bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat dengan cara yang juga baik. Konsekuensi untuk berpendapat di media sosial harus bertanggungjawabkan meskipun berpendapat kepada siapapun. Dengan tetap mempertimbangkan bagaimana cara seseorang dalam menyampaikan pendapat dan memberikan pendapat yang kritik yang membangun, bukan melakukan penghinaan atau menyebarkan fakta-fakta yang tidak benar. Sebelum menyampaikan pendapatnya dia harus bijak dalam menyampaikan pendapat. Jadi ya apa yang kamu post, apa yang kamu unggah, apa yang kamu ketik di media sosial itu seharusnya sudah ada tanggung jawab dari diri sendiri. Jadi ya, kalau misalnya kamu salah ya kamu salah gitu. Jadi jangan denial gitu bahasanya. Saya pribadi mungkin dengan cara sadar diri, yaitu dengan introspeksi diri, kayak kompetensi kita ini apa sih. Misal saya dalam bidang IT, nah maka saya sebaiknya tidak berpendapat pada hal-hal di luar bidang saya. Misal saya berpendapat tentang vaksin biologis, nah itu kan bisa saja saya menyesatkan orang banyak. Jadi bagaimana berpendapat dengan tanggung jawab, intinya adalah dengan sadar diri dan juga introspeksi diri, apa yang kita mampu dan apa yang pendapat kita yang valid. Menyampaikan pendapat bukan secara personal atau menyerang secara personal, tapi lebih ke tindakan dari seseorang jika ingin mengkritik begitu, dan dengan cara yang sopan juga. Kebebasan berpendapat tidak perlu dibatasi, karena jika dibatasi nanti orang-orang akan sulit mengungkapkan kebenaran ataupun sebaliknya. Saya rasa pembatasan dalam berpendapat harus bisa disadari oleh diri masing-masing yang akan menyampaikan pendapat. Karena jika ditetapkan aturan secara general, seringkali aturan ini bersifat rancu dan malah mencegah pendapat-pendapat yang baik untuk muncul ke ranah publik. Menurut saya tidak perlu dibatasi, karena seharusnya setiap orang itu perlu mengetahui konsekuensi apa yang disampaikannya di media sosial. Bagi saya mungkin perlu, karena setiap pendapat dari orang-orang itu berbeda-beda, dan ada juga orang-orang yang memang pendapatnya itu bisa dibilang dia melanggar aturan atau melanggar hukum di Indonesia. Misal ada orang yang berpendapat bahwa judi bola itu nggak apa-apa, tapi kan secara undang-undang itu sudah dilarang. Maka orang-orang yang berpendapat dan mempengaruhi orang lain untuk berjudi bola sebaiknya itu dibatasi dan juga mungkin bisa diusut agar tidak ada seperti itu lagi. Kalau masalah peraturan
peraturan sih aku kurang tahu ya, tapi mungkin ya, tapi saya nggak tahu sebenarnya benar atau enggak yang udah terkandung dalam UU ITE. Jadi aku nggak tahu juga itu isinya apa, tapi kayaknya ada deh peraturan yang mengatur kita dalam berpendapat. Tidak terjamin karena masih terdapat ancaman kepada orang-orang yang bebas berpendapat pada media sosial. Belum sepenuhnya terjamin karena pihak yang menjadi penerima pendapat masih dapat memberikan tuntutan ataupun somasi jika merasa bahwa pendapat yang diberikan bukan sesuai dan menyinggung perasaannya ataupun menghina. Menurut saya apakah hak berpendapat setiap orang di Indonesia ini sudah terjamin? Kalau bagi saya pribadi, secara dalam penggunaan saya media sosial, menurut saya sudah terjamin, karena saya kadang banyak melihat postingan-postingan di Twitter maupun di Facebook itu yang menghina atau bahkan mencaci maki pejabat publik, pejabat politik, tetapi mereka pun juga tidak dihukum dan tetap bebas mengutarakan pendapatnya. Maka menurut saya ini pendapat yang ada di media sosial sudah terjamin. Saya masih belum sepenuhnya terjamin karena masih banyak orang yang takut berpendapat karena melihat ada orang-orang yang berpendapat namun dipenjarakan. Setahu saya, peraturan untuk kebebasan berpendapat terdapat di UU ITE. Yang sejauh yang saya tahu, saya hanya tahu tentang UU ITE. Nah, yang saya tahu itu dari beberapa kasus UU ITE itu memang membatasi pendapat seseorang dan seseorang itu bisa tersinggung dan kemudian melaporkan orang yang berpendapat itu kemudian dipolisikan. Menurut saya UU ITE yang semacam ini kemungkinan itu membatasi kebebasan berpendapat karena ketersinggungan itu bisa dibilang sesuatu yang tidak jelas, karena biasa saja bagi sebagian orang itu menyinggung, tapi sebagian orang lain tidak menyinggung, sehingga perlu adanya peraturan yang lebih jelas terkait kebebasan berpendapat yang terdapat peraturan yang lebih membatasi itu secara lebih jelas. Misal pendapatnya tentang seperti tadi melanggar hukum, nah mungkin itu bisa dijerat UU ITE, tetapi jika hanya pendapat pribadi mungkin tidak bisa dijerat dengan UU ITE. Saya tidak mengetahui mengenai peraturan berpendapat di media sosial yang diterapkan di Indonesia. Pengetahuan saya ada seperti pasal-pasal yang ada di UU ITE, namun penerapannya itu seringkali disalahgunakan atau kesannya itu seperti membungkam orang yang berpendapat gitu. Kayak ada, tapi ya itu lupa gitu. Tapi ada gitu. Cuman nggak tahu isi dalam peraturannya itu apa gitu.